Santet Mangkudu Buruk dari pedalaman Kalimantan Tengah. Kisah Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, channel di mana kisah-kisah terbaik dari penulis-penulis terbaik ada di sini. Oke, masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Rian. Wow, kisah dari Om Ras ya, penulis asal Kalimantan Tengah yang selalu ditunggu-tunggu. Dan bagaimana dalam episode kali ini Rian akan mencoba menolong kawannya ya, kawannya sesama pekerja di tambang emas liar yang ada di pedalaman Kalimantan yang bernama Arnil. Yang mana Arnil ini diserang oleh sebuah santet yang sangat mengerikan teman-teman. Salah satu santet kuno yang ada di pedalaman Kalimantan Tengah yaitu santet Mangkudu Buruk. Ngeri banget. Karena apa? Santet ini menyerang ke bagian vital korbannya, lebih tepatnya alat vitalnya. Sangat mengerikan. Jadi seandainya sembuh, ya itu sudah tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Sengeri apakah kisahnya? Oke. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya untuk channel Ilo Bercerita. Kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Tengah. Terlihat bagian vital milik Arnil semakin membesar dari detik ke detik. Ima dan Ripin yang baru masuk ke pondok itu pun langsung menutup mulut karena saking kagetnya. Ya Allah, itu kenapa bisa begitu? Gumam Ima. Waduh, ini sih sepertinya bukan sakit biasa. Gumam Ripin. Arnil terus meronta. Tolong, panas, sakit. Rintik Arnil, Sigit menjauh beberapa langkah. Yan, ini aneh Yan. Kalaupun bisulan, masa ia bisul seperti itu? Rian tidak langsung menjawab, tatapannya tajam menatap Arnil yang masih kesakitan. Lalu, kemudian dia berkata dengan suara tegas, sepertinya Ripin benar, ini memang bukan sakit biasa. Mendengar itu, semua orang terdiam. Semalam dia kemana? Tanya Rian pelan. Semua orang langsung saling pandang. Karto tanpa mengingat-ingat, lalu wajahnya berubah. Semalam dia pergi lagi ke acara minum-minum Amang Uno Yan, jawab Karto. Rian menarik nafas panjang. Entah apa yang dia lakukan di acara-acara seperti itu. Kalau hanya makan, pasti tidak akan sampai separah ini, kata Rian. Kalau pendapatku, karena sakitnya di bagian itu, apa mungkin ya kalau dia sudah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan itu, ujar Ima pelan. Mendengar itu Rian langsung menoleh. Maksudmu dia main sama perempuan? Tanya Karto, memperjelas maksud dari perkataan Ima barusan. Ima mengangguk. Perempuan di sini bisa dihitung dengan jari, dan sebagian besar istri orang. Apa mungkin dia berselingkuh dengan istri orang? Kurasa tidak mungkin. Dia kan ganteng. Aku yang jelek begini saja tidak akan mau pacaran sama istri orang, ujar Sigit. Ya bisa saja. Biasanya orang ganteng itu ada saja ulahnya, kata Ima. Mendengar perkataan Ima itu, Sigit langsung menatap Rian. Tapi Rian lurus-lurus saja tuh hidupnya, saut Sigit lagi. Sudah, sebaiknya kalian keluar dulu, biar aku dan Karto yang mengurusnya, ujar Rian. Tanpa disuruh 2 kali, semua orang yang ada di dalam pondok itu pun segera keluar. Lepas celananya toh, ujar Rian seraya mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Waduh Yan, kita ini sesama laki-laki, ujar Karto. Lepas saja, aku perlu melihatnya dengan jelas, ujar Rian. Karto menghela nafas panjang. Lalu kemudian ia mulai membuka celana Arnil dengan sedikit canggung. Diam kau, celanamu mau aku buka,
tanganku jangan ditahan, ujar Karto setengah membentak saat Arnil menahan tangannya. Tok, ada apa Tok? Tanya Sigit dari luar pintu pondok. Melihat Karto yang kesusahan membuka celana Arnil tersebut, akhirnya Rian pun turun tangan. Dan saat celana itu sudah terbuka, pemandangan di hadapan mereka membuat Rian dan Karto terdiam untuk beberapa saat. Terlihat kemaluan Arnil bengkak besar berwarna merah seperti udang rebus, dan dari saluran kemihnya keluar cairan putih kekuningan yang pekat persis seperti nanah. Baunya sangat tajam menusuk hidung. Dan ukuran kelaminnya memang terus membesar seolah tak ada hentinya, membuat kulit di sekitarnya terlihat tegang dan nyaris sobek. Arnil yang masih setengah sadar semakin meronta. Tangannya berusaha menutupi bagian bawah tubuhnya itu, namun tenaganya sudah habis tersedot oleh rasa sakit yang luar biasa yang ia rasakan. Rian lalu mulai membersihkan cairan nanah itu dengan perlahan menggunakan kain bersih. Dan setiap kali kain itu menyentuh kulitnya, Arnil menjerit kesakitan. Sakit, jangan, teriaknya sambil berusaha melepaskan diri. Bahkan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya hingga pakaiannya basah kuyup. Tan, kalau kau terus bergerak, luka itu akan makin parah, bentak Rian, tapi tangannya tetap bekerja dengan hati-hati. Wah, ini mungkin penyakit kelamin, Yan. Dan sepertinya kondisinya sudah sangat parah. Kurasa bisa jadi dia tertular dari seseorang, kata Karto. Rian menggeleng pelan, matanya masih menatap tajam ke arah bagian tubuh Arnil yang bengkak itu. Bukan, ini bukan penyakit kelamin biasa yang tertular setelah berhubungan dengan orang sembarangan, ucap Rian pelan. Maksudmu? Tanya Karto bingung. Lihat kondisinya. Kalau ini penyakit biasa akibat berhubungan dengan sembarang orang, kondisinya tidak akan langsung separah ini. Biasanya penyakit seperti itu berkembang secara perlahan, menggerogoti sedikit demi sedikit. Tapi ini sangat berbeda, ujar Rian melanjutkan. Rian lalu menatap wajah Arnil yang sudah pucat pasi. Ini semacam santet atau guna-guna, Tok. Sepertinya Arnil tidak hanya main perempuan biasa, tapi kemungkinan besar dia tidur dengan perempuan yang sudah punya ikatan. Dan alhasil, dia dikirimkan penyakit ini sebagai hukuman, kata Rian lagi. Waduh, jadi ini bukan penyakit medis, tapi gangguan gaib, gumam Karto. Ya, bisa dibilang begitu. Penyakit ini sengaja dikirim, atau mungkin ditularkan lewat hubungan badan. Tujuannya, supaya yang bersangkutan menderita sakit luar biasa, bahkan bisa sampai mati, kalau tidak segera diobati dengan cara yang benar, ujar Rian menjelaskan. Ya ampun, ngeri juga ya, gumam Karto. Terus bagaimana ini, Yan? Obat biasa pasti tidak mempan. Ya, obat medis memang tidak akan mempan. Ini harus diobati dengan cara khusus. Caranya gimana, Yan? Aku akan mencobanya. Kalau aku gagal, baru kita bawa dia turun, ujar Rian mantap. Dan di saat itu juga, Rian segera beranjak. Dia mengambil parangnya yang tergantung di dinding pondok. Kau mau kemana, Yan? Tanya Karto. Kau di sini saja, Tok. Jaga Arnil, lap terus nanahnya. Aku akan mencari sesuatu, dan untuk yang lain, kerja saja seperti biasa, kata Rian. Aku ikut kamu, Yan, kata Sigit begitu Rian sudah berada di luar pondok. Rian mengangguk, mengiyakan, seraya mencuci tangan serta wajahnya. Lalu kemudian, mereka berdua pun segera berjalan menuju ke arah hutan lebat yang mengelilingi area tambang. Rian melangkah dengan tenang, matanya terus mengamati sekeliling. Sesekali, ia berhenti untuk memperhatikan jenis tanaman yang tumbuh di sekitarnya. Dia tahu persis mana yang berkhasiat dan mana yang harus dihindari. Sementara itu, Sigit berjalan di belakang Rian, matanya terus waspada melihat ke kiri dan ke kanan. Suasana hutan yang sunyi dan hanya terdengar suara burung serta desiran angin mendadak membuat bulu kuduknya meremang. Yan, ini kita masuk ke sudah terlalu dalam. Daerah sini kan agak angker dan berbahaya, bisik Sigit pelan. Rian tidak menoleh. Terlihat di tangannya sudah memegang sebuah bakah atau akar yang menggantung. Tenang saja, aku tahu jalannya. Aku butuh akar ini.
dan beberapa tanaman untuk membuat obat olesnya nanti, jawab Rian santai. Rian lalu mengeluarkan parangnya dan mulai memotong akar itu dengan gerakan cepat dan liar. Sret, krak! Tepat setelah akar tersebut berhasil terpotong, tiba-tiba saja dari balik rimbun semak belukar muncul dua orang laki-laki bertubuh kekar dengan raut wajah yang sangat serius. Mereka berdiri tegak, dan yang paling membuat jantung Sigit nyaris copot adalah keberadaan Mandau yang terikat kokoh di pinggang kedua orang itu. Kalian mau apa di sini? Tanya salah satu dari mereka dengan suara berat dan tegas. Sigit langsung gemetar, kakinya terasa lemas, dan ia spontan bersembunyi di belakang punggung Rian. Tapi Rian sama sekali tidak bereaksi. Dia bahkan tidak langsung menoleh, justru dia tetap fokus menyelesaikan aktivitasnya memotong-motong kecil akar tersebut. Setelah akar-akar itu berpindah ke dalam wadah yang ia bawa, barulah Rian perlahan menoleh ke arah kedua orang itu. Tatapannya dingin, datar, dan sama sekali tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Kami tidak bermaksud apa-apa, jawab Rian santai. Aku hanya mengambil beberapa tanaman obat untuk menyelamatkan teman kami yang sakit. Rian melanjutkan. Kalian pikir kami percaya begitu saja? Sahut salah satu dari mereka dengan nada sinis. Dia melangkah maju, matanya menatap tajam ke arah Rian dan Sigit. Daerah sini adalah wilayah terlarang. Di sini ada gua sarang yang kami jaga. Jangan kira kami tidak tahu maksud kalian sebenarnya. Bentaknya lagi. Maksud kami hanya mengambil tanaman obat. Tidak ada niatan lain, jawab Rian dengan suara yang mulai terdengar tegas. Bohong. Kalian pasti mau mencuri sarang burung yang ada di dalam gua itu kan? Sudah banyak orang yang nekat masuk ke sini demi uang yang banyak. Jangan main-main dengan kami. Seru orang satunya lagi, tangannya bahkan sudah mencekram gagang Mandau di pinggangnya, bersiap untuk mencabutnya jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Sigit yang mendengarnya semakin gemetar hebat. Wajahnya sudah pucat pasi. Dia tahu di tempat seperti ini, kalau sudah berurusan dengan penjaga sarang, nyawa pun bisa melayang dalam sekejap. Yan, kita pulang aja yuk. Kita tidak mau ambil apa-apa lagi, bisik Sigit terbata-bata, suaranya bergetar menahan takut. Tapi Rian tetap berdiri tegak. Ia tidak mundur, apalagi marah. Dia justru meletakkan parangnya ke pinggang kembali, lalu menatap kedua penjaga sarang itu satu persatu dengan tatapan yang tajam dan sulit diartikan. Kalau aku ingin mencuri, aku tidak akan mengambil akar-akaran ini, ujar Rian pelan. Aku tidak membawa karung dan tidak membawa alat untuk mencuri. Yang aku bawa hanyalah parang dan wadah kecil ini. Masuk akalkah kalau pencuri sarang burung datang hanya dengan membawa ini? Rian kembali melanjutkan. Kedua penjaga itu terdiam. Mata mereka meneliti barang-barang yang Rian dan Sigit bawa. Benar, tidak ada satupun alat yang terlihat seperti pencuri. Lagi pula, aku tahu betul wilayah ini. Aku juga tahu letak sarang-sarang yang ada di sini. Kalau aku memang berniat mencuri, percayalah, kalian tidak akan pernah menyadari kedatangan kami, ujar Rian. Memangnya kalian mau mengobati siapa? Tanya salah satu penjaga sarang itu, akhirnya nadanya sedikit melunak. Teman kami, dia terkena penyakit aneh di bagian tubuhnya. Butuh akar ini dan beberapa tanaman lain untuk membuat kasainya, jawab Rian jujur. Penjaga sarang itu menghela nafas panjang, lalu tangannya perlahan melepaskan cengkraman pada gagang Mandaunya. Baiklah, kali ini kami percaya. Tapi ingat, jangan pernah berani melangkah lebih jauh ke arah mulut gua itu. Kalau kalian memang masih ingin hidup, ujar orang itu dengan nada mengancam. Mengerti, jawab Rian singkat. Ambil saja tanamannya sebanyak yang kalian butuhkan, ujar orang itu lagi. Rian mengangguk hormat. Terima kasih. Suasana menjadi hening sejenak. Angin berembus kencang menerpa dedaunan. Kedua penjaga sarang itu saling berpandangan, seolah sedang berkomunikasi tanpa kata. Sepertinya mereka mulai sadar jika orang di hadapan mereka sekarang adalah bukan orang sembarangan. Sementara itu,
Tanpa membuang waktu, Rian segera beranjak mencari tanaman-tanaman lain yang ia butuhkan dengan cepat. Sedangkan Sigit masih terlihat takut dan tak mau jauh dari Rian. Setelah semua yang dibutuhkan berhasil didapat, Rian pun mengajak Sigit untuk pulang kembali ke pondok. Di tengah perjalanan pulang itu, Sigit sempat minta berhenti beberapa kali dan memunguti buah liar yang bisa dimakan untuk mengganjal perut karena memang saat berangkat tadi mereka tidak sempat sarapan. "Aduh Yan, lemas badanku Yan," kata Sigit. "Tahan, sebentar lagi kita sampai," kata Rian. Singkatnya, mungkin sekitar jam 1 siang mereka akhirnya sampai juga di pondok. Di situ, Sigit langsung makan, sementara Rian langsung membersihkan akar dan tanaman yang didapatkannya. Setelah dibersihkan, akar dan tanaman itu kemudian dihaluskan oleh Rian hingga menjadi lendir berwarna hitam. Begitu selesai, ramuan itu pun disimpan di dalam wadah yang sudah ia siapkan. Setelah itu, barulah Rian mandi dan menyempatkan diri untuk makan. Setelah perut terisi dan tenaga sedikit pulih, Rian pun beranjak untuk memeriksa keadaan Arnil. Kondisi Arnil tidak banyak berubah. Dia masih terbaring lemah dengan mata terpejam, namun dari raut wajahnya jelas terlihat menyiratkan penderitaan yang luar biasa. Keadaannya bahkan tampak lebih parah dibandingkan pagi tadi. Dan bagian kemaluannya masih bengkak besar, memerah, dan cairan nanah putih kekuningan itu masih terus saja menetes keluar tanpa henti membasahi kain di bawahnya. Dan di sana, Karto masih setia duduk di sampingnya. Wajahnya terlihat lelah. Di sebelahnya bertumpuk banyak kain bekas yang sudah penuh ternoda oleh cairan nanah tersebut. Jumlahnya begitu banyak, seolah ia sudah mengganti kain berkali-kali sejak pagi. "Gimana kondisinya, Tok?" tanya Rian. Karto menghela nafas panjang dan mengusap keringat di dahinya. "Masih sama saja, Yan. Tidak ada perubahan. Nananya keluar terus-menerus, kadang deras, kadang tidak. Dia kadang sadar, kadang tidak. Kalau sadar pasti jerit-jerit kesakitan. Aku sudah ganti kain berkali-kali, tapi tetap saja basah terus," keluh Karto. Rian berjongkok di hadapan Arnil. Ia meneliti kondisi tubuh pemuda itu dengan seksama. Denyut nadinya cepat dan tubuhnya terasa panas. "Dia tidak akan kuat menahannya lama-lama kalau begini terus, Yan," gumam Karto pelan. "Ya, maka dari itu, malam ini aku akan langsung mencoba untuk mengobatinya. Semoga saja aku bisa," kata Rian. "Ya, aku yakin kau pasti bisa," kata Karto memberi semangat. Di malam harinya, semua anggota grup penambang teriak sudah berkumpul di dalam pondok. Dan area tempat Rian mengobati Arnil dibatasi atau disekat dengan tirai yang terbuat dari selimut-selimut para penambang yang digantung. Aroma kemenyan menyeruak dan Rian mulai melakukan pengobatan. Rian mulai membacakan sesuatu dengan suara seperti orang berbisik, sementara tangannya mulai mengoleskan ramuan hitam tadi ke bagian tubuh Arnil yang bengkak besar itu. Seketika, Arnil yang tadinya hanya merintih, tiba-tiba menjerit kencang sekali. Tubuhnya menegang dan kaku, matanya bahkan terbelalak menatap langit-langit pondok seolah sedang melihat sesuatu yang mengerikan. Ah! Suara erangannya bukan lagi seperti suara manusia, melainkan terdengar berat dan juga serak, seolah ada suara lain yang ikut keluar dari mulutnya di saat yang bersamaan. Rian tetap fokus dengan mata yang tertutup rapat. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencabut santet yang menyerang Arnil itu. Namun, tiba-tiba saja tubuh Rian tersentak hebat. Wajahnya yang tadi biasa-biasa saja kini berubah pucat pasi setelah menerima serangan balik yang sangat dahsyat dari lawannya. Angin di luar pondok tiba-tiba bertiup kencang dan masuk ke dalam melalui celah-celah dinding hingga membuat tirai pembatas berkibar liar.
Tangan Rian spontan menekan dadanya dengan kuat. "Ah!" "Rian!" seru Karto kaget seraya beranjak dan menyibak tirai pembatas itu untuk melihat apa yang terjadi pada Rian. Semua yang ada di sana langsung menutup mulut mereka saat melihat sudut mulut Rian mulai mengeluarkan darah segar. Rian tak lagi mampu menahannya. Dia memuntahkan cairan merah dalam jumlah banyak hingga membasahi lantai. Dadanya juga terasa seperti ditusuk ratusan paku, sementara kepalanya berdenyut hebat seakan-akan isinya hendak meledak. "Yan, kenapa Yan?" Karto langsung memeluk tubuh Rian yang mulai lemas. Rian mengangkat wajahnya. Wajahnya pucat dan keringat dingin bercucuran deras. Matanya menatap nanar ke arah Arnil. "Gagal. Aku gagal, Tok," bisik Rian lebah. "Maksudmu?" "Dukun yang mengirim penyakit ini jauh lebih kuat daripada yang aku bayangkan." Rian terbatuk lagi. Darah kembali menetes dari bibirnya. "Ilmunya sangat tinggi. Aku tidak kuat menahan serangan baliknya. Aku tidak mampu melawannya, Tok." Suasana di dalam pondok menjadi mencekam dan hening total. Semua orang yang berada di sana juga terlihat ketakutan. Jika Rian, yang selama ini dianggap Karto sebagai sosok sakti dan andalan, sampai muntah darah dan kewalahan saat melawan dukun yang mengirimkan santet itu, lalu siapa lagi yang mampu menyelamatkan Arnil? Arnil masih terus menjerit kesakitan dan bengkak di tubuhnya justru terlihat semakin besar dan memerah setelah kegagalan Rian dalam pengobatan itu. "Lalu ini bagaimana, Yan?" tanya Sigit dengan suara bergetar. Rian mengusap darah di bibirnya dengan punggung tangan. Tatapannya berubah menjadi sangat serius dan berat. "Kita tidak punya pilihan lain," ucap Rian pelan. "Malam ini juga kita harus bawa dia turun. Kita harus bawa dia ke ahlinya yang lebih hebat. Karena kalau tetap di sini, Arnil tidak akan selamat sampai besok malam. Siapkan tandu, kita berangkat sekarang juga." Perintah Rian tegas meski suaranya terdengar lemah. Tanpa banyak tanya, Karto, Sigit dan beberapa anggota lainnya langsung bergerak cepat membuat tandu darurat. Waktu sangat mendesak dan setiap detik yang terbuang itu bisa membuat nyawa Arnil semakin terancam. Setelah tandu selesai dibuat, Arnil pun dibaringkan di atas tandu tersebut. Tubuhnya masih terus meronta meski sudah sangat lemah. Rintihannya terdengar memilukan dan cairan nanah itu masih terus saja menetes membasahi kain penutupnya. "Yan, kau ikut atau Yan, kau ikut atau bagaimana?" tanya Karto ragu melihat kondisi Rian yang masih pucat dan sesekali terbatuk. "Aku ikut," jawab Rian. "Kau yakin, Yan? Kondisimu sudah separah itu?" "Aku tahu bagaimana keadaan tubuhku lebih dari siapapun," jawab Rian. Karto menghela nafas panjang, lalu kemudian ia mengangguk. "Sigit, Anas, Wahyu, ikut kami. Sisanya jaga lubang baik-baik," kata Karto. "Baik," jawab Ripin dan Yudi bersamaan. Sebelum berangkat, Rian terlihat membasuh wajah dan berkumur-kumur lebih dulu. Ia juga mengganti pakaiannya dan membawa sebotol besar air putih. "Sini aku bantu, Yan," kata Sigit. "Tidak usah, aku bisa," kata Rian dengan senyum tipis di wajahnya. Dia mencoba untuk tetap kuat meskipun sebenarnya ia sedang merasakan rasa sakit luar biasa pada dada dan juga kepalanya. Perjalanan malam itu memanglah tidak mudah. Terlebih lagi saat mereka mulai meninggalkan area pertambangan, jalan setapak yang licin serta lereng yang curam membuat langkah mereka terasa berat karena harus berhati-hati mengambil pijakan. Dan sesuai kesepakatan di awal, setiap menempuh jarak sekitar 1 kilometer mereka akan bergantian memanggul tandu. Tandunya berukuran kecil, sehingga hanya membutuhkan 2 orang saja untuk memanggulnya, 1 orang di depan dan 1 orang di belakang. Saat Sigit dan Anas memanggul tandu, Karto dan Wahyu bisa memulihkan tenaga sambil berjalan. Begitulah seterusnya secara bergantian.
Hingga tanpa terasa, waktu terus berjalan dan kelelahan mulai merayap ke seluruh tubuh mereka. Di tengah jeda pergantian memanggul, Karto yang keringatnya sudah membasahi seluruh baju akhirnya membuka suara. Yan, menurut perkiraanmu, apa mungkin perjalanan kita ini akan ditempuh dalam waktu 10 jam saja? Tanya Karto, nafasnya terdengar tersengal. Soalnya, kalau seperti biasa, perjalanan ini bisa memakan waktu hingga 2 hari penuh dengan berjalan kaki. Apalagi sekarang kita membawa orang sakit. Lanjut Karto lagi. Rian yang berjalan di samping Tandu menoleh sekilas. Bisa, jawab Rian singkat dan tegas. Asal kita terus jalan, tanpa beristirahat. Mendengar itu, Sigit yang baru saja selesai mengganti posisi memanggul langsung menggeleng. Mustahil, Yan. Jalan kaki bawa badan sendiri saja kita sering berhenti lama untuk minum, makan, bahkan kadang juga sampai tidur di tengah jalan. Apalagi ini kita bawa orang yang beratnya tidak ringan pula. Tenaga kita pasti habis sebelum sampai setengah jalan. Bantah Sigit dengan logika yang masuk akal. Rian pun menatap teman-temannya satu persatu, lalu berkata dengan tegas, justru itulah waktunya jadi lama. Karena biasanya kita terlalu santai, sering berhenti, bahkan sampai ketiduran di tengah jalan. Waktu terbuang sia-sia karena kita tidak punya tekanan atau urgensi. Tapi sekarang berbeda. Nyawa Arnil ada di tangan kita. Kalau kita mau, tubuh kita sebenarnya mampu lebih daripada yang kita kira. Karto dan Sigit saling berpandangan, menyadari kebenaran ucapan Rian tersebut. Akhirnya mereka mengangguk dan menguatkan tekad, lalu kembali mempercepat langkah menembus kegelapan hutan malam itu. Sesekali mereka berhenti sejenak untuk bergantian memanggul Tandu. Itu pun waktunya tak lebih dari 2 menit. Tubuh mereka memang lelah, namun rasa tanggung jawab dan tekad untuk menyelamatkan nyawa rekan kerja mereka itu membuat mereka terus melangkah tanpa memperdulikan rasa lelah yang mereka rasakan. Semakin lama, suasana malam terasa berbeda. Angin berembus dingin menusuk tulang dan suara-suara hewan malam terdengar semakin nyaring seolah memberi semangat untuk perjuangan mereka. Arnil sesekali masih mengerang dan menjerit, sedangkan cairan nanah itu masih terus menetes, membasahi Tandu dan meninggalkan bau anyir yang menyengat. Saat melewati area jurang, Rian memilih berjalan paling belakang. Wajahnya masih tampak pucat dan sesekali ia menekan dadanya yang terasa nyeri menusuk akibat ritual yang gagal. Namun meskipun begitu, ia sama sekali tidak mengeluh, apalagi sampai meminta berhenti. Dia seakan menjadi contoh nyata bagi teman-temannya untuk tetap kuat dalam situasi tersebut. Hingga tanpa terasa, matahari mulai mengintip malu-malu dari balik pepohonan, menyinari jalan tanah yang mereka lalui. Dan benar saja, waktu yang mereka tempuh tidak sampai 12 jam. Mereka berhasil memotong waktu perjalanan yang biasanya 2 hari menjadi hanya 1 malam penuh berjalan kaki tanpa henti dan istirahat. Di kejauhan, asap-asap dapur dari rumah-rumah yang ada di desa mulai terlihat mengepul, menandakan bahwa mereka telah tiba di pinggiran pemukiman. Kita sampai, ucap Sigit dengan nafas serenganga, wajahnya yang lelah tampak tersenyum lega. Ya, kita sudah sampai, jawab Rian pelan. Sekarang, kita langsung saja ke tempat kenalanku. Dia satu-satunya orang yang kau kenal di daerah ini yang mungkin mampu melawan kekuatan sebesar itu, kata Rian. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dengan sisa-sisa tenaga terakhir. Mereka berjalan memasuki desa menuju tempat yang dituju oleh Rian. Mereka pun akhirnya tiba di depan sebuah rumah dari kayu ulin yang kokoh. Di halamannya terlihat banyak sekali kurungan ayam, dan di teras rumah itu juga berjejer banyak sekali pot bunga dengan berbagai macam tanaman yang tertata rapi. Tanpa membuang waktu, Rian langsung melangkah mendekati pintu dan mengetuknya dengan keras.
Setelah beberapa kali ketukan, pintu pun terbuka dan muncullah seorang pria parubaya yang mengenakan baju koko serta kopiah putih di kepalanya. Begitu melihat Rian dan rombongannya yang membawa tandu, pria itu langsung menyuruh mereka masuk tanpa banyak basa-basi, seolah-olah orang itu sudah tahu maksud kedatangan mereka ke rumahnya. Di dalam rumah, suasana terasa lebih nyaman, tenang, dan hangat. Sang tuan rumah kemudian menyuruh Rian dan yang lainnya untuk duduk dan beristirahat sejenak memulihkan tenaga. Sementara itu, dia berbisik meminta istrinya yang saat itu masih mengenakan mukena untuk segera memanggil seseorang. Siapakah orang yang akan dipanggil itu entahlah. Rian dan teman-temannya hanya bisa menunggu dengan penuh harap. Tidak lama berselang, terdengar suara langkah kaki mendekat. Dari arah dapur, muncullah seorang wanita tua yang jalannya tampak sudah tertati-tati, namun memiliki pandangan mata yang sangat tajam dan berwibawa. Wanita itu mengenakan kebaya berwarna gelap dan kain jarik sebagai bawahannya. Itu adalah Nenek Sumi atau sering dipanggil Nini Putri, orang yang dituakan di sana. Konon beliau memiliki ilmu yang sangat tinggi, jauh di atas kemampuan pria berkopiah putih tadi. Melihat kedatangan Nenek Sumi, sang tuan rumah langsung menunduk hormat. "Nih, panggillah pelan." Nenek Sumi tidak menjawab. Matanya langsung tertuju lurus ke arah Arnil yang masih terbaring di atas tandu, lalu beralih menatap wajah Rian yang masih pucat pasi. "Anak muda," suara Nenek Sumi terdengar serak. Matanya menatap Rian. "Kau sangat pemberani. Tapi sayang, keberanianmu itu tidak seimbang dengan kemampuanmu. Saat ini kau terluka cukup parah karena serangan balik itu," ujar Nenek Sumi. Rian hanya mengangguk lemah. "Benar nih, saya tidak sanggup melawannya. Makanya kami nekat membawanya kemari. Saya berharap Nini bisa membantunya," ucap Rian memohon. Nenek Sumi mendekati Arnil, mencium bau anyir dan hawa jahat yang mengelilingi tubuh pemuda itu. Wajahnya seketika langsung berubah murka. "Ini jenis panah mangkudu buruk. Walaupun sembuh, kelaminnya tidak akan bisa pulih seperti sedia kala." Panah yang di sini maksud adalah santet kuno di pedalaman Kalimantan Tengah. Karto menatap Rian sambil menelan ludahnya. Walaupun dia hidup, tapi laki-laki tanpa burung, dia pasti akan sangat merasa kehilangan jati dirinya, Yan. Lanjut Karto liris seolah tak tega menyelesaikan kalimatnya itu. Suasana mendadak hening. Hanya suara angin yang menyusup melalui celah dinding kayu rumah itu yang terdengar. Rian menunduk. "Tidak ada cara lain kan nih?" tanya Rian akhirnya. Nenek Sumi menggeleng. "Tidak ada." Mendengar itu, Rian hanya bisa menarik nafas. "Baiklah nih, lakukan apapun. Yang terpenting, nyawanya bisa selamat," kata Rian pada akhirnya. Dan tanpa membuang waktu lagi, Nenek Sumi langsung mulai membacakan ritual pertolongan pertama. Dia membacakan mantra-mantra dan mengoleskan ramuan khusus ke tubuh Arnil. Namun, karena saat itu matahari sudah mulai meninggi dan hari sudah terang benderang, ritual pun tidak bisa dilakukan secara maksimal dan menyeluruh. Hasilnya pun hanya sementara. Nenek Sumi berhasil menahan laju penyakit itu agar tidak semakin parah dan membuat Arnil tetap bisa bertahan hidup setidaknya sampai matahari terbenam nanti. Di malam harinya, segala keperluan ritual sudah tersedia lengkap di tengah rumah. Ada 1 kelapa muda, 7 telur ayam kampung, sesajen berupa beras dalam wadah kecil, serta daun sawang dan berbagai jenis tanaman lainnya. Dan ritual untuk menyembuhkan Arnil pun akhirnya dimulai. Saat itu, kondisi Arnil sudah sangat menyedihkan. Tubuhnya lemas tak berdaya, matanya sayu, nafasnya tersengal-sengal.
bengkak di tubuhnya masih terlihat besar dan memerah, namun setidaknya tidak lagi membesar dengan cepat berkat pertolongan Nenek Sumi pagi tadi. Nenek Sumi duduk bersila di dekat tubuh Arnil. Matanya terpejam rapat, tangannya bergerak lincah membakar kemenyan. Suara lantunan mantra yang terdengar seperti nyanyian itu terdengar merdu, namun mampu membuat bulu kuduk Karto, Sigit, Anas, dan Wayu merinding. Semakin lama, suara Nenek Sumi terdengar semakin keras dan juga tegas. Lalu tiba-tiba lantunan mantra itu berhenti. Kepala Nenek Sumi tertunduk. Seketika suasana di dalam ruangan tersebut pun berubah mencekam dan menegangkan. Rupanya Nenek Sumi tengah melakukan perjalanan meraga sukma ke alam gaib untuk menemui atau bertarung langsung dengan dukun yang mengirimkan santet itu pada Arnil. Dan di sana, di tengah kabut tipis yang berwarna putih keabu-abuan tersebut, akhirnya ia berhadapan langsung dengan sosok dukun yang mengirimkan penyakit itu. Nenek Sumi sedikit terkejut, karena bukan sosok dukun tua sebaya dengannya yang ia temui, melainkan seorang laki-laki yang terbilang masih cukup muda. Wajahnya sangat tampan, bersih, dengan postur tubuh yang tinggi besar dan tegap, namun tatapan matanya sangat tajam dan menusuk, memancarkan wibawa yang dingin dan angkuh. "Kau!" suara Nenek Sumi bergema. Lelaki itu hanya tersenyum tipis. Dia tak bergerak sedikit pun dari tempatnya berdiri. "Anak muda, tega sekali kau menghukum orang dengan cara sekejam ini," ujar Nenek Sumi. Mendengar itu, lelaki tersebut justru tertawa renyah, namun terdengar sangat dingin dan menakutkan. "Wanita tua, kau tidak akan menyebutku tega kalau kau tahu apa yang sudah dia lakukan," jawabnya pelan namun terdengar sangat tegas. "Apapun itu, tidak seharusnya kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Hukumannya biar Tuhan atau negara ini yang menentukan," sahut Nenek Sumi. "Lalu, kau berharap apa? Dia diadili dengan hukuman penjara? Apakah penjara itu bisa membuatnya menyesal?" "Tidak," lelaki itu menggeleng dengan tatapan sinis. "Dia tidak akan pernah menyesal, wanita tua. Aku tahu persis isi kepalanya." Lelaki itu lalu melangkah mendekat, membuat hawa di sekitar semakin terasa menegangkan. "Wanita tua, aku tahu kau itu orang baik. Jadi dengarkan aku. Kuperingatkan kau untuk tidak mencampuri urusanku. Pergilah dan akui saja di hadapan mereka kalau kau tidak mampu melawanku. Tapi kalau kau tetap nekat menentangku, maka aku tidak akan segan-segan melukaimu juga," ujar lelaki itu. Nenek Sumi terdiam. Ia sama sekali tidak menganggap remeh pemuda itu. Ia sadar betul pengalaman dan kekuatan seseorang tidak bisa diukur hanya dari usianya. Namun di sisi lain, hatinya tidak tega melihat Arnil menderita sampai mati. Dia teringat akan cucunya sendiri yang juga sedang merantau jauh dari rumah. Akhirnya, dengan tekad bulat, Nenek Sumi tetap nekat untuk melawan. Dia mengerahkan seluruh kekuatan dan ilmunya untuk melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah pemuda itu. Namun, apa yang terjadi di luar dugaan. Dukun muda itu ternyata tidak sejahat omongannya tadi. Karena saat Nenek Sumi menyerang, ia justru hanya diam dan terus menghindar dengan lincah. Ia tidak membalas serangan itu sama sekali, hanya membiarkan nenek tua itu menghabiskan tenaganya sendiri sampai kelelahan. Saat Nenek Sumi sudah terengah-engah dan tak sanggup lagi menyerang, barulah pemuda itu membuka suara. "Lihatlah dirimu, kau sudah tua, tenagamu habis hanya untuk membela sampah masyarakat sepertinya," ucap laki-laki itu pelan. "Arnil itu bukan korban yang tak berdosa, Nek. Dia adalah seekor binatang buas yang menyamar jadi manusia. Dia seorang pedofil, sudah memperkosa dan menyakiti lebih dari 4 orang anak kecil, laki-laki atau perempuan. Bahkan satu dari beberapa anak itu ada yang sampai meninggal karena perbuatannya."
Nenek Sumi terbelalak kaget mendengar ucapan itu. Dan saat ini, dia sedang dalam pelarian dari kejaran orang-orang yang ingin membalaskan dendam anak-anak mereka. Tambah pemuda itu dengan wajah yang kembali berubah dingin. Jadi wanita tua, kau masih ingin menolongnya? Kalau kau masih ingin menolongnya, maka kau akan kuanggap sebagai komplotannya. Dan kali ini, aku tidak segan-segan membunuhmu. Nenek Sumi terdiam kaku. Seluruh tubuhnya terasa lemas, bukan hanya karena kehabisan tenaga, tapi juga karena kenyataan yang baru saja ia dengar. Pedofil memperbudak paksa anak itu benar-benar perbuatan yang sangat kejam dan menjijikan. Hati Nenek Sumi yang selama ini dipenuhi kasih sayang dan dorongan untuk menolong sesama pun kini terasa seperti dicabik-cabik setelah mendengar kebenaran itu. Bayangan wajah Arnil yang tadinya ia lihat sebagai korban menyedihkan seketika berubah menjadi sosok monster yang kejam di matanya. Namun Nenek Sumi bukanlah orang yang mudah goyah. Dia menarik nafas panjang mencoba menenangkan hati sebelum akhirnya ia berkata, "Aku tidak membela kejahatan. Aku mengerti kemarahanmu. Aku mengerti kenapa kau menghukumnya sekejam ini. Kejahatan yang ia lakukan memang pantas untuk dihukum seberat-beratnya." Nenek Sumi menatap tajam ke arah dukun tampan itu. "Tapi sebagai manusia, kita tidak berhak mengambil nyawa orang seenaknya. Hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa hamba-hambanya. Kalau kau membunuhnya sekarang atau membunuhku, maka kau sama saja menjadi pelaku kejahatan juga. Hukumannya biar Tuhan yang menentukan di akhirat nanti. Karena kita tidak akan pernah bisa lolos dari hukuman akhirat. Dan untuk di dunia ini, biar dia menanggung akibatnya sendiri di balik jeruji besi," kata Nenek Sumi dengan bijaksana. Nenek Sumi mengangkat tangannya, siap bertarung lagi meski tubuhnya sudah tak berdaya. "Jadi, jangan paksa aku untuk membiarkannya mati di sini. Aku akan tetap menyembuhkan tubuhnya, karena membiarkan dia hidup dalam ketakutan dan penyesalan seumur hidup, serta diburu oleh orang-orang yang telah ia sakiti, menurutku itu adalah hukuman yang jauh lebih pantas daripada kematian. Jadi majulah, kalau kau memang tega membunuh wanita tua yang lemah ini," tantang Nenek Sumi dengan penuh wibawa. Namun, dukun tampan itu justru tertawa. "Baiklah wanita tua, karena kau bersikeras, jadi kali ini aku akan mengabulkan keinginanmu," ujar dukun tampan itu seraya berpaling dan menjauh meninggalkan Nenek Sumi. Nenek Sumi terdiam beberapa saat, matanya tak lepas memandangi punggung tegap pemuda itu yang perlahan menghilang di telan kabut. Dia menunggu dan masih waspada, memastikan bahwa pemuda itu benar-benar pergi dan tidak akan menyerangnya dari belakang. Setelah dukun itu benar-benar pergi, barulah Nenek Sumi bersiap kembali ke raganya. Begitu matanya terbuka, nafas Nenek Sumi langsung terdengar memburu dan keringat dingin sudah membasahi seluruh tubuhnya. Nih, seru sang tuan rumah dan istrinya serentak segera menopang tubuh tua renta itu. Nenek Sumi mengangkat wajahnya, lalu menoleh perlahan ke arah Arnil yang masih terbaring kaku. Dia mengamati tubuh pemuda itu dengan pandangan tajamnya. Ya, santet itu sudah tidak ada. Dukun muda berwajah tampan itu rupanya benar-benar mencabut santet kirimannya. Wajah Nenek Sumi berubah datar. Tak ada lagi rasa iba terlihat di sana. Dan untuk beberapa saat lamanya, Nenek Sumi terdiam. Berbagai macam pikiran berkecamuk di benaknya. Apa yang baru saja ia dengar dari dukun tampan itu bukanlah perkara yang ringan. Perlahan, dia menoleh ke arah Rian yang masih tampak pucat. Pemuda itu duduk bersandar sambil menahan sakit di dadanya. Tatapan Nenek Sumi pada Rian sangat dalam. Lalu akhirnya Nenek Sumi pun berkata, "Anak muda." Rian mengangkat wajahnya menatap balik wanita tua itu. "Ada sesuatu yang harus kau ketahui,"
Lanjut Nenek Sumi. Suasana di dalam rumah itu mendadak hening. Semua orang yang ada di sana ikut menoleh. Mereka semua menunggu apa yang akan Nenek Sumi katakan. Namun, Nenek Sumi hanya menatap Rian. Yang lainnya keluar dulu, kata Nenek Sumi. Karto, Sigit, Anas, dan si tuan rumah saling pandang. Lalu tanpa banyak bertanya, mereka pun keluar dari ruangan itu. Kini tinggallah Rian, Nenek Sumi, dan Arnil yang masih terbaring lemah. Nenek Sumi menarik nafas panjang, lalu mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi tadi tentang dukun muda itu dan juga tentang alasan dibalik santet tersebut. Nenek Sumi juga memberitahukan siapa sebenarnya Arnil. Setiap kata yang keluar dari mulut Nenek Sumi terdengar berat. Dan saat semua itu selesai diceritakan, Rian langsung membeku. Apa? Gumam Rian dengan suara bergetar. Wajahnya yang sudah pucat kini semakin kehilangan warnanya. Tidak, itu tidak mungkin. Gumamnya pelan, namun tangannya terlihat mengepal. Bayangan Arnil yang selama ini ia kenal sebagai teman kerja dan seorang perantau yang gigih mencari nafkah lenyap dalam sekejap, dan kini Rian melihatnya bukan lagi sebagai manusia, melainkan seperti monster yang sangat menjijikan. Kalau aku tahu seperti itu dari awal, aku tidak akan memaunya sampai ke sini nih. Aku juga tidak akan mungkin mau mempertaruhkan nyawaku untuk mencoba menolongnya. Gumam Rian lirih. Menolong orang jahat bernama Arnil itu benar-benar membuatnya sangat menyesal. Selesai. Keren banget kisahnya nih. Waduh, nih kebayang nih pasti teman-teman ya, ketika Nenek Sumi masuk ke dalam alam gaib dan bertemu dengan dukun tampan, pasti saya yakin banget pasti sama nih pikiran kita. Ini kalau nggak Robert, Samuel tuh dukunnya. Tapi kalau feeling saya itu Robert ya, karena kalau Samuel nggak banyak omong, disikat tuh Nenek Sumi langsung sama dia. Tapi di sini kalau menurut saya ya, tapi belum tahu juga nih. Saya nggak mau nanya juga sama Om Ras karena agar ini tetap menjadi misteri. Tapi kalau feeling saya ini Robert ya. Dan di sini bagaimana santet Mangkudu Buruk. Wah, mengerikan banget ya teman-teman ya, karena itu alat vitalnya si Rian udah kayak begitu tuh, dan bahkan Nenek Sumi bilang tidak akan bisa kembali lagi seperti semula. Nightmare, mimpi buruk bagi semua laki-laki. Tapi ya setelah tahu apa alasan dukun tampan itu mengirimkan santetnya, ya udah. Ya saya juga sebenarnya ya udah, harusnya Nenek Sumi nggak perlu nolongin ya, karena kalau dia dibiarkan sembuh dan apabila mungkin masih bisa berfungsi dengan seperti biasa lagi, ya dia akan melakukan terus kejahatannya dan akan menambah korban. Itu seharusnya sih dimin aja. Tapi di sini mungkin Nenek Sumi berpikir bijak bahwasanya biarkan saja dia hidup dengan penyiksaan seperti itu, dan biarkan saja hukum negara yang jatuh padanya, dan akhirat juga pasti sudah menunggu. Jadi ya mungkin masing-masing orang punya pemikiran masing-masing sih ya. Tapi yang pasti kalau saya yang punya anak kecil ya takut lah, yang pastinya udah biarin aja. Tapi ya itulah teman-teman, orang baik akan berakhir baik dan sebaliknya orang jahat pasti akan berakhir buruk. Dan semoga kita semua tetap menjadi orang baik dan kebaikan selalu menyelimuti kita. Amin amin ya rabbal alamin. Om Ras, keren pakai banget kisahnya, saya suka nih. Kalau kisah-kisah Rian yang model kayak gini, jadi sangat variasi ya, dari awal perjalanan turun itu udah berat banget, habis itu ketemu para penjaga sarang walet itu. Jadi burung itu teman-teman maksudnya sarang walet itu, jadi memang dijaga banget karena harganya ini mahal. Dan sekali lagi Om Ras terima kasih, semoga teman-teman terhibur dengan kisah Rian barusan. Buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempol, tombol hype-nya, jangan lupa diklik juga, dan bisa juga dibantu di-share link video ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan di akhir kata, saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya, Ilo, di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.